Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Apri Sri Rejeki, selaku guru SMP Negeri 1 Lebak Barang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam kesempatan ini, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan materi campuran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita belajar IPA bersama lagi untuk melanjutkan materi atom, unsur, senyawa, dan campuran. Nah, hari ini kita akan mempelajari campuran. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Untuk siap gerak, berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Siapa yang hari ini bahagia? Saya. Yang sini siapa yang paling bahagia? Saya. Ya, lihat, tepuk tangan tuh lihat. Mengapa hari ini kamu terlihat tidak bisa tersenyum? Apakah ada masalah? Nggak ada. Ya, coba senyum yang ceria. Ya, karena kamu mau tersenyum, poin untuk kamu. Tepuk tangan untuk Riyadi. Ya, alhamdulillah hari ini kalian semua bahagia. Kalau hati kita bahagia, pasti badan kita ikut sehat ya? Iya. Dan pastinya nanti pikiran kita akan lebih fokus dan lebih giat lagi dalam belajar. Nah, untuk menambah kebahagiaan kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu Aku Suka Belajar IPA. Bagaimana? Ayo. Aku suka belajar IPA karena asyik sekali. Belajar riang dan gembira, jadi pintar sekali. Belajar IPA, aku suka belajar IPA. Apakah semuanya hadir? Hadir. Ya, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Apakah kelas kita sudah nyaman untuk belajar? Sudah. Wah, sepertinya sudah nyaman, tapi di bawah meja masih ada sampah. Silakan diambil dulu sampahnya. Ayo diambil. Pada pertemuan yang lalu kita sudah punya kesepakatan kelas. Apakah kesepakatan kelasnya akan kita perbaiki ataukah kita pertahankan? Pertahankan. Ya, bagus. Yang pertama, kalian semua disiplin ya. Tadi tidak ada yang terlambat kan? Iya. Ya, bagus, tepuk tangan untuk kalian. Ya, yang kedua, nanti semuanya yang aktif ya. Kalian ada yang membawa HP kan? Ada. Kita saling mengingatkan ya, HP-nya tidak untuk bermain-main, tetapi untuk mencari literatur. Ya, bagus. Dan yang terakhir adalah tidak mengganggu pembelajaran. Baik, sepertinya kita sudah siap untuk belajar. Coba perhatikan minuman yang ada di depan. Minuman apa yang paling kalian sukai? Es campur. Es campur, apalagi? Kopi. Sirup. Nah, bagaimana cara membuat minuman tersebut? Pasti kalian sudah biasa membuatnya ya? Ya kan? Mungkin hanya es campur ya yang tidak terbiasa membuatnya. Tapi pada pelajaran prakarya sudah pernah membuatnya kan? Sudah. Nah, coba cara membuat kopi. Nah, salah satu coba menyampaikan bahan-bahan apa yang dicampurkan. Siapa yang mau menyampaikan? Saya Bu. Ya, silakan Dila. Air, gula, dan kopi.
Ya, air, gula, dan kopi. Yang paling banyak bahannya apa itu? Airnya. Ya, tepuk tangan untuk Dila. Poin untuk Dila. Saya juga sudah bawakan. Ini ada minuman apa ini? Sirup. Yang ini? Kopi. Yang paling sana? Es campur. Yang ini? Air putih. Air putih. Nah, sebenarnya ini adalah larutan garam. Ya, seperti air putih ya. Iya. Nah, dari semua minuman yang ada di atas meja ini, yang paling banyak bahan apa? Air. Ya, bagus. Nah, air di sini adalah karena volumenya paling banyak, maka disebut pelarut. Bahan-bahan yang sedikit volumenya, maka disebut zat terlarut. Nah, dari semua minuman yang ada di atas meja ini, apakah minuman tersebut adalah contoh dari campuran? Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kalian. Ya, berikutnya saya punya motivasi untuk kalian ya. Coba perhatikan gambar di depan. Itu ada sirup, minyak, dan air. Terus apa lagi? Es campur. Nah, mengapa kok ada yang bisa terlarut sempurna, itu yang sirup ya, tapi minyak dengan air tidak bisa tercampur, ya kan? Coba, mengapa kok minyak sama air tidak bisa bercampur? Siapa yang tahu alasannya? Ada yang tahu alasannya? Hah? Ada yang bisa? Tidak ada yang bisa? Ya. Tidak masalah. Kalau kalian belum mengetahuinya, insya Allah dalam pembelajaran kita hari ini nanti kalian akan tahu jawabannya. Mau tahu apa mau tahu banget? Mau tahu banget. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kalian. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Pengetahuan, keterampilan, dan tujuan sikap. Coba, siapa yang sudah belajar? Saya. Ya, bagus. Kalau kalian sudah mempelajari bahan ajarnya, pasti sudah tahu tujuan pembelajaran hari ini. Karena tujuan pembelajaran kita hari ini ada di bahan ajar. Ya, silakan dibuka lagi bahan ajarnya. Untuk hari ini kita belajarnya ada 6 langkah. Yang pertama nanti kalian akan memperhatikan ilustrasi itu sebagai stimulasi. Kemudian mengidentifikasi masalahnya apa dari stimulasi tadi. Nah, setelah itu berkelompok dan berdiskusi untuk mengumpulkan data dalam observasi. Setelah mengumpulkan data, nanti kalian akan diskusi bersama kelompok kalian untuk menganalisis data tadi. Nah, setelah datanya dianalisis, nanti kalian akan presentasi. Setelah itu kita akan simpulkan bersama-sama. Nah, kalau kita sudah simpulkan, nanti kita ada game, ya. Nah, ini apa nih? Ya, hadiah untuk kalian yang poinnya paling banyak. Ingin hadiah apa tidak? Ingin. Siapa yang ingin hadiah? Saya. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kalian. Berikutnya teknik penilaian kita hari ini. Penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Yang pertama, penilaian pengetahuan. Nanti ada pretest, kemudian ada post-test. Kemudian penilaian keterampilan. Ada 2, yaitu produk LKBD. Kemudian nanti ada penilaian presentasi. Berikutnya penilaian sikap, kerjasamanya bagaimana yang aktif, kemudian akan dinilai bernalar kritisnya. Apakah pembelajaran kita hari ini penting? Penting. Ya, coba kita lihat gambar di depan. Salah satu pentingnya belajar kita hari ini yang pertama, kita bisa membuat produk yang menyehatkan dari suatu campuran. Yang kedua, kalian pilih kopi yang ada butirannya atau yang tidak ada butirannya. Jadi seorang pengusaha pasti akan membuat kopi yang berkualitas, yang nggak ada butirannya. Nah, yang terakhir itu kita bisa mengetahui cara minum obat yang benar. Nah, biasanya anak kecil susah minum obat, ya kan? Nah, maka para dokter akan meresepkan menggunakan obat yang berbentuk sirup, tuh, supaya nanti lebih suka
dan mudah meminumnya. Nah, kemudian ada lagi obat yang ada label kocok dulu sebelum minum, gitu kan ya? Nah, mengapa harus ada tulisan di label kocok dulu sebelum minum? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, bagus. Silakan, Aura. Karena kan itu ada endapannya, jadi dikocok dulu agar endapannya tercampur dan semuanya dapat diminum semua. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Aura. Poin untuk Aura. Nah, jadi para pengusaha, para dokter pasti belajar dulu ilmu tentang materi campuran supaya mereka nanti bisa memuaskan para pelanggannya dan para pasiennya. Ya, apakah kalian nanti ingin menjadi dokter dan ingin menjadi pengusaha? Ingin. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kalian. Ya, ditutup dulu bahan ajarnya, buku paketnya. Kita akan menguji kemampuan awal kalian. Sementara saya mengoreksi hasil pretest kalian, kalian membaca dulu LKPD yang nanti akan saya bagikan, kemudian dibaca stimulasi halaman 2. Sudah dibuka halaman 2? Sudah. Ya. Ada stimulasi untuk kalian, silakan dibaca. Ya, kita lihat lagi stimulasi di LKPD halaman 2 dan kalian juga bisa melihat di depan. Siang ini Hanifah menemani adiknya yang sedang sakit diare. Ia merasa bersalah karena dialah yang menyuruh adiknya meminum kuah sup yang sudah tercampur sambal pedas. Ini sepertinya enak ya, tetapi tidak menyehatkan. Kemudian ibu pergi ke apotik untuk membeli obat. Hanifah ingin membuat larutan oralit, tapi ia bingung karena ia lupa bertanya pada ibu bagaimana cara membuatnya. Ibu hanya menyampaikan bahwa larutan oralit itu dibuat dari bahan yang ada di dapur. Ya, kalian sudah bisa membuat oralit? Belum. Dari stimulasi yang tadi kalian amati, coba kalian tuliskan identifikasi masalahnya apa. Tadi saya sudah selesai mengoreksi hasil pretestnya. Tidak ada yang mendapatkan nilai 0. Tepuk tangan untuk kalian. Tapi harapannya pada saat post-test nanti, kalian bisa mendapatkan nilai di atas 70 karena KKTP-nya kita adalah 70. Nah, ini nilai kalian. Jadi saya mohon dengan sangat, nanti selama pembelajaran kita hari ini, nanti kalian perhatikan betul-betul dan ikuti pembelajaran dengan aktif, dengan giat, supaya nanti kita semua dapat nilai yang lebih bagus. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk melanjutkan kegiatan hari ini, nanti kita akan membuat kelompok yang baru berdasarkan hasil pretest. Saya umumkan, kelompok 1 nanti pindah ke sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1, Dila, Merin, Fahad, Toha, Puspa, Aida, dan Galang. Silakan berpindah ke sini. Bagaimana? Apakah sudah nyaman dengan kelompok yang baru? Sudah. Ya, mendapatkan teman yang baru. Kali ini kalian akan mendapatkan pengetahuan yang baru. Tambah teman, banyak rezekinya. Alhamdulillah. Tadi kalian sudah menuliskan identifikasi masalahnya ya? Sudah. Nah, silakan coba salah satu dari kalian untuk membacakan identifikasi masalahnya apa. Siapa yang mau membacakan? Hanifah merasa bersalah karena membuat adiknya diare. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Toha. Siapa lagi yang mau menyampaikan identifikasi masalahnya? Ya, Puspa, silakan. Hanifah ingin membuatkan larutan oralit
tapi ia tidak tahu cara membuatnya. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Puspa. Poin untuk Puspa. Ya, kita akan membantu Hanifah ya untuk membuat larutan oralit. Kalian juga nanti belajar untuk membuat larutan oralit. Untuk kegiatan yang pertama, kita akan mengumpulkan data pengamatan. Ya, apakah sudah siap untuk melakukan kegiatan yang pertama? Sudah. Ya, tepuk tangan dulu untuk kalian. Ini tehnya warnanya gimana? Yang tidak sama kan ya? Bagaimana, ini sudah selesai? Ada kesulitan? Coba, yang mana yang sulit? Cara mengidentifikasinya gimana, Bu? Mengidentifikasinya, kalian coba lihat itu. Ya, dari atas sampai bawah warnanya itu sama enggak? Tuh ya. Nah, yang warnanya sama dijadikan satu sebelah sana, yang warnanya tidak sama di sebelah sini, pasti berbeda kan? Nah, seperti itu dari tambahan warnanya. Apalagi kesulitannya? Ada endapannya enggak? Seperti itu ya. Sudah jelas? Sudah. Nah, silakan dilanjutkan lagi ya. Nanti kalau ada kesulitan nanti bertanya lagi ya. Ya, kelompok mana yang sudah selesai kegiatan 1? Kami. Oh ya, bagus. Coba saya lihat hasil pengamatannya. Ya, bagus. Sudah selesai semua ya. Ini sudah teliti. Ya, poin untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Kalian bisa melanjutkan untuk kegiatan berikutnya, yaitu analisis. Kalian bisa dianalisis itu hasil observasi kalian, kemudian tuliskan di LKPD analisisnya. Seperti itu. Ya, silakan dilanjutkan. Ya, ini model molekul apa? Ini air, ini garam, dan ini larutan gula. Ya, bagus. Sudah digambar belum di tabel pengamatannya? Sudah. Ya. Sudah selesai berarti kelompok sini? Sudah. Ya. Ya, kelompok 4 sudah selesai kegiatan 2. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Poin untuk kelompok 4. Ya, waktu untuk pengumpulan data sudah selesai. Kita akan menganalisis data. Ikuti pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Jawabannya ditulis di LKPD setelah didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Bagaimana, ada kesulitan? Tidak. Ya. Hasil analisisnya saya cek. Ya, dilanjutkan lagi ya. Ini sudah bagus. Ya, waktu untuk analisis data sudah cukup. Ya, kita lanjutkan untuk pembuktian kebenaran dari hasil analisis kalian. Kalian siapkan diri kalian dan kelompok kalian untuk presentasi. Silakan kalian pelajari tata cara presentasi di LKPD. LKPD-nya dibuka. Kalian pelajari. Yang pertama, kalian akan mempresentasikan materi yang berbeda. Nah, sekarang saya akan bagi dulu materinya. Kelompok 1 mempresentasikan tentang jenis-jenis campuran. Kemudian kelompok 2, karakteristik campuran. Yang kelompok 3, perbedaan campuran homogen dan heterogen. Terakhir, kelompok 4, perbedaan senyawa dan campuran. Nanti disampaikan model molekulnya seperti apa. Kemudian untuk presentasinya, kalian ada 5 aspek yang dinilai. Nah, sebelum presentasi, sebaiknya kalian bagi tugas dalam kelompok, sehingga nanti setiap siswa mengemukakan pendapatnya. Ya, silakan kalian persiapkan dulu. Saya beri waktu 5 menit untuk mempersiapkan presentasi kelompok kalian. Apakah semua kelompok sudah siap untuk presentasi? Sudah. Ya, kalau sudah siap, silakan kelompok 1 maju. Ya, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Dila, ini Puspa, Aida, Merin, Toha, Galang, dan Fahad. Kami akan mempresentasikan jenis-jenis campuran. Presentasi akan disampaikan oleh Aida, Puspa, Toha, dan Galang. Silakan. Macam-macam campuran ada 2, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen disebut juga dengan larutan, karena zat terlarut telah terlarut sempurna dengan zat penglarutnya, dan tidak dapat dibedakan antara zat penglarut dan zat terlarutnya. Seluruh bagiannya serba sama, sehingga komponen-komponennya penyusunnya tidak dapat dibedakan. Seperti pada gula dan air, zat terlarutnya adalah gula dan zat penglarutnya air. Jika gula terlarut sempurna dengan air, maka tidak dapat dibedakan mana gula, mana air. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Aida. Contoh campuran homogen yang kami presentasikan adalah larutan sirup, larutan gula, dan larutan garam. Campuran heterogen adalah campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna, sehingga masih dapat dibedakan antara zat pelarut dan zat terlarut. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Toha. Contoh campuran heterogen. 1. Campuran minyak dan air. Air kopi, es campur, air teh. Ya, tepuk tangan untuk Galang. Demikian tadi presentasi dari kami. Silakan kelompok 2 untuk menanggapi. Mengapa air teh digolongkan sebagai campuran heterogen? Menurut kami, air teh termasuk campuran homogen. Karena dalam gelas yang kami amati, air teh warnanya terlihat sama, tidak bisa dibedakan mana air dan mana tehnya. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Talia. Poin untuk Talia. Silakan Fahad untuk menjawab tanggapan dari kelompok 2. Air teh digolongkan sebagai campuran heterogen karena masih bisa dibedakan antara air dengan tehnya. Jika lama didiamkan, maka bagian atas dan bagian bawah akan berbeda warnanya dan masih bisa dibedakan antara teh dengan air sebagai pelarutnya. Bisa dilihat ini di bawahnya ada endapannya. Ya, tepuk tangan untuk Fahad. Gimana Talia, sudah jelas? Ya, sudah. Kesimpulan akan disampaikan oleh Merin. Silakan Merin. Kesimpulannya adalah campuran dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu campuran homogen dan heterogen. Campuran homogen merupakan campuran yang terlarut dengan sempurna, di mana zat terlarut dan zat pelarutnya tidak dapat dibedakan. Contohnya larutan gula, larutan garam, dan larutan sirup. Campuran heterogen adalah campuran yang tidak terlarut dengan sempurna, di mana masih bisa dibedakan antara zat terlarut dengan pelarutnya. Contohnya air teh, air kopi, dan es campur. Ya, tepuk tangan untuk Merin. Demikian presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poin untuk kelompok 1. Ya, bagus. Kalian semua sudah menyampaikan pendapatnya ya. Semuanya sudah berbicara ya. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2. Karakteristik campuran homogen atau larutan. Seluruh bagiannya serba sama atau terlarut sempurna. Tidak dapat dibedakan antara zat pelarut dan zat terlarut. Jika didiamkan tidak memisah atau tidak ada endapan. Pemisahan larutan harus dengan teknik tertentu, tidak dapat disaring. Karakteristik campuran heterogen. 1. Bagian-bagian penyusunnya tidak terlarut sempurna. 2. Dapat dibedakan antara zat pelarut dan zat terlarut. 3. Jika didiamkan akan memisah atau membentuk endapan. 4. Pemisahan dapat dilakukan dengan teknik penyaringan biasa. Ya, bagus sekali presentasi dari kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Poin untuk kelompok 2. Terima kasih. Tepuk fokus. 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 Ya, tepuk tangan. Oke. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kami akan menyampaikan perbedaan campuran homogen dan heterogen. 1.
Campuran homogen bagian-bagian penyusunnya terlarut sempurna, sedangkan campuran heterogen tidak. 2. Campuran homogen tidak bisa dibedakan antara zat pelarut dan zat terlarutnya, sedangkan heterogen masih bisa dibedakan. 3. Jika didiamkan, campuran homogen tidak dapat dipisahkan, sedangkan heterogen memisah dan membentuk endapan. Yang keempat, campuran homogen tidak dapat dipisahkan dengan cara disaring biasa, sedangkan heterogen dapat disaring. Ya bagus, tepuk tangan untuk Zaki. Karena semuanya sudah berbicara, poin untuk kelompok 3 semuanya mendapatkan poin. Ya, bagus, silahkan. Ya tepuk tangan untuk kelompok 3. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Silakan. Ini adalah contoh model molekul senyawa air H2O. Atom H-nya ada 2, atom O-nya ada 1. Ini adalah contoh model molekul garam NaCl. Ini atom Na dan ini atom Cl. Ini adalah contoh model molekul senyawa gula atau glukosa C6H12O6. Jika digabungkan senyawa air dan gula maka akan menjadi campuran larutan gula. Dan ini model molekulnya. Ya bagus, tepuk tangan untuk Lia. Perbedaan senyawa dan campuran. 1. Campuran tersusun dari senyawa-senyawa, sedangkan senyawa tersusun dari gabungan unsur-unsur. 2. Campuran dapat dipisahkan menjadi senyawa-senyawa yang membentuknya dengan teknik pemisahan campuran. Sedangkan senyawa tidak bisa dipisahkan dengan reaksi kimia sederhana. Ya, bagus sekali ya kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Poin untuk kelompok 4. Ya, bagus. Nah, ini saya tambahkan ya, tadi belum disampaikan oleh kelompok 4. Akan kita buktikan kebenarannya bahwa molekul air itu dapat berikatan dengan atom Na dan Cl pada garam, sehingga garam dapat larut dalam air. Nah tadi kalau minyak sama air tidak bisa bercampur. Mengapa? Karena molekul-molekul pada air tidak berikatan dengan molekul pada minyak, sehingga tidak bisa bercampur. Seperti itu. Jelas ya? Jelas ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kita akan menyimpulkan hasil presentasi yang sudah kalian lakukan. Ya, coba untuk generalization-nya, silakan disampaikan kesimpulan dari masing-masing kelompok. Ya, silakan kelompok 1 untuk menyampaikan kesimpulan dari jenis-jenis campuran. Kesimpulannya adalah campuran dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu campuran homogen dan heterogen. Campuran homogen merupakan campuran yang terlarut dengan sempurna, di mana zat terlarut dan zat pelarutnya tidak dapat dibedakan. Contohnya, larutan gula, larutan garam, dan larutan sirup. Campuran heterogen adalah campuran yang tidak terlarut dengan sempurna, di mana masih bisa dibedakan antara zat terlarut dengan pelarutnya. Contohnya, air teh, air kopi, dan es campur. Ya, tepuk tangan untuk Merin. Poin untuk Merin. Ya, mari kita simpulkan untuk materi kita hari ini. Ya. Silakan LKBD-nya dilihat lagi. Ya, apakah semua kesimpulan kalian di LKBD sudah sama dengan kesimpulan kita satu kelas ini? Sudah. Ya. Silakan dicek LKBD-nya ya. Jangan sampai salah menuliskannya. Ya, saatnya untuk game. Siapkan kartu kalian ya. Saya ingin yang air gula. Kelompok mana yang punya air gula? Iya, ayo silakan dibawa ke sini. Mana? Ininya kertasnya. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, saatnya untuk post test. Ya, silakan kalian kerjakan soal berikut ini. Apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Tepuk tangan dulu kalau menyenangkan.
Ya, hal baik apa yang bisa kita dapatkan hari ini? Siapa yang mau menjawab? Ya, bagus. Silakan. Kita bisa belajar untuk menemukan konsep campuran dalam kehidupan sehari-hari. Tepuk tangan untuk safety. Ya, apa yang perlu kita perbaiki untuk pembelajaran kita yang akan datang? Oke. Ya, silakan Fahad. Hadiahnya yang lebih banyak lagi ya Bu untuk kelompok yang lain. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Fahad. Waktu untuk presentasi bisa ditambah lagi ya, Bu. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Deca. Poin untuk Deca. Manfaatnya apa untuk pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Kita bisa mengetahui contoh campuran yang sangat berguna bagi kita. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Rosa. Saya penasaran, silakan dihitung poinnya ada berapa? Ya, kelompok sini berapa? 1.400. Ya, 1.400 yang terbanyak. Oke, tepuk tangan. Ya, terimalah hadiah dari saya untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Setelah melaksanakan pembelajaran hari ini, terapkanlah manfaat materi campuran dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian pelajari materi pemisahan campuran untuk pertemuan yang akan datang dan siapkan media untuk praktikum pemisahan campuran. Nah, setelah ini nanti saya akan bagikan bahan ajarnya ya untuk pertemuan yang akan datang. Ya, ingatlah selalu untuk lebih giat lagi dalam belajar. Ada pertanyaan? Ya, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Duduk siap, gerak. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah bahagia dan sudah giat dalam belajar. Semoga kita akan lebih bahagia lagi dan lebih giat lagi dalam belajar untuk pertemuan berikutnya. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi